Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Yang kami hormati Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep diri dengan harga diri, perilaku, dan prestasi belajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Andrea Piskapiaskarani dengan NIM 2312021-208 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anika Dewi Dewi dengan NIM 23120211885. Terima kasih. Baik, izinkan kelompok kami untuk memulai presentasi pada hari ini. Materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Iska. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari konsep diri. Konsep diri adalah pemahaman individu tentang siapa dirinya, termasuk keyakinan, pandangan, dan penilaian tentang dirinya sendiri. Konsep diri berkembang sepanjang hidup seseorang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, interaksi sosial, budaya, dan juga nilai-nilai yang diterima dari lingkungan di sekitarnya. Konsep diri mengacu pada pemahaman individu tentang siapa mereka, termasuk bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, apa yang mereka anggap sebagai karakteristik pribadi mereka, dan juga bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka dalam berbagai peran dan konteks. Konsep diri ini juga mencangkup pandangan individu tentang aspek fisik, psikologi sosial, dan juga emosional diri mereka sendiri. Ini adalah gambaran mental individu tentang siapa mereka sebenarnya. Nah, berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami konsep diri seseorang. Yang pertama yaitu ada persepsi diri. Konsep diri dimulai dengan bagaimana seseorang melihat dan mempersepsikan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu pemahaman diri. Ini melibatkan pemahaman individu tentang terhadap karakteristik, nilai, kepercayaan, dan juga motivasi mereka sendiri. Lalu ada evaluasi diri. Konsep diri juga mencangkup penilaian individu terhadap diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ada stabilitas dan perubahan. Konsep diri dapat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu ada pengaruh dari lingkungan. Konsep diri dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti interaksi dengan teman, keluarga, dan juga budaya tempat individu tersebut tumbuh. Nah, yang keempat yaitu ada perbedaan konsep diri. Setiap individu memiliki konsep diri yang unik. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam cara kita mengembangkan konsep diri, atau misalnya melalui perbandingan sosial. Nah, setiap individu akan memiliki pengalaman dan pemahaman diri yang berbeda-beda. Baik, yang terakhir yaitu ada dampak terhadap perilaku dan kesejahteraan. Konsep diri dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dan dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Orang yang memiliki konsep diri yang positif cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Lalu, hal ini juga diyakini bahwa kualitas penerimaan diri ini lebih mengarah kepada kerendahan hati dan kedermawanan daripada kepada keangkuhan dan keegoisan. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat mengarah pada masalah emosional dan juga sosial. Nah, ada 3 bagian dalam konsep diri. Di antaranya yaitu yang pertama ada konsep diri dengan harga diri.
Harga diri adalah konsep psikologis yang merujuk pada penilaian dan persepsi seseorang terhadap diri mereka sendiri. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merasa tentang nilai diri mereka sendiri. Nah, ini berkaitan sejauh mana mereka merasa berharga, kompeten, dan juga berdaya. Harga diri dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesejahteraan mental, hubungan sosial, dan juga prestasi. Penting untuk diingat bahwa konsep diri dan harga diri dapat sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Lingkungan sosial, dukungan keluarga, pengalaman trauma, dan sejumlah faktor lainnya dapat memengaruhi cara seseorang melihat diri mereka sendiri dan juga sejauh mana mereka merasa dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan merawat konsep diri dan harga diri secara positif. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Rizka. Baik, terima kasih Nopi. Yaitu selanjutnya ada pengertian konsep diri dengan perilaku. Seperti yang kita ketahui, dalam banyak kasus, konsep diri seseorang dapat mempengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Seperti salah satu contohnya yaitu pengaruh konsep diri terhadap keyakinan mereka. Jika seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka mereka akan cenderung lebih mengambil tindakan yang mendukung keyakinan mereka. Sebaliknya, jika seseorang memiliki konsep diri yang negatif, maka mereka akan lebih cenderung melakukan perilaku yang meragukan kemampuan mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa konsep diri tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Tetapi faktor lain seperti lingkungan, pengalaman hidup, dan situasi tertentu juga dapat memainkan peran dalam menentukan perilaku individu. Selanjutnya yaitu ada pengertian konsep diri dengan prestasi belajar. Nah, prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran yang ditunjukkan dengan tes, angka nilai yang diberikan oleh guru. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa, dapat dilakukan dengan cara memberi penilaian atau evaluasi untuk memeriksa kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang tercapai, yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki dan menekatkan tujuan diinginkan yang diinginkan individu tersebut. Dalam konsep diri ini, ada 3 aspek yang melekat pada peserta didik, yaitu yang pertama ada ranah kognitif. Nah, di ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak individu. Yang kedua yaitu ada ranah efektif. Ranah ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Misalnya, perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Dan yang ketiga yaitu ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Nah, di antara ketiga ranah ini, maka ranah kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Selanjutnya, yaitu ada aspek-aspek konsep diri. Menurut Calhoun dan Asosela, konsep diri terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, pengetahuan yang dimiliki individu mengenai dirinya. Pada aspek pengetahuan ini, biasanya dimiliki oleh individu tentang apa yang individu ketahui tentang dirinya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki individu dengan
tidaklah menetap sepanjang hidupnya. Pengetahuan bisa saja berubah dengan cara merubah tingkah laku individu tersebut atau dengan cara merubah kelompok pembanding. Selanjutnya yaitu ada harapan. Aspek dimensi kedua ini dari konsep diri adalah harapan. Harapan merupakan aspek di mana individu mempunyai berbagai pandangan ke depan tentang siapa dirinya dan menjadi apa di masa mendatang. Maka individu tersebut mempunyai pengharapan akan terhadap siapa dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ada penilaian. Individu biasanya berkedudukan sebagai penilai terhadap dirinya sendiri di setiap hari. Penilaian terhadap dirinya sendiri adalah pengukuran individu tentang keadaannya saat ini dengan apa yang menurutnya dapat dan terjadi pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Priska. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri seseorang. Nah, berikut ini beberapa faktor yang dapat memengaruhi konsep diri seseorang, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman hidup seseorang, baik yang positif maupun negatif, dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Pengalaman ini bisa berupa pencapaian, kegagalan, trauma, atau peristiwa-peristiwa yang penting lainnya. Yang kedua yaitu ada interaksi sosial. Cara orang lain memperlakukan dan menanggapi seseorang juga berperan sangat penting dalam membentuk konsep diri. Lalu ada keluarga. Keluarga juga memiliki peran yang besar dalam membentuk konsep diri seseorang. Lalu ada budaya dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi budaya juga berdampak pada konsep diri. Lalu juga ada pendidikan dan prestasi pendidikan, identitas gender dan seksualitas. Lalu identitas gender dan seksualitas juga dapat berperan dalam membentuk konsep diri. Lalu ada pengalaman traumatik. Nah, pengalaman traumatik ini seperti pelecehan, kekerasan, atau kehilangan yang signifikan dapat memiliki dampak serius pada konsep diri seseorang. Lalu ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan juga dapat memengaruhi konsep diri. Selanjutnya ada respon terhadap tantangan dan kesulitan. Bagaimana seseorang merespon tantangan, kegagalan, dan kesulitan juga dapat memengaruhi konsep diri mereka sendiri. Nah, lalu yang terakhir lalu ada pola berpikir dan keyakinan. Pola berpikir dan keyakinan pribadi juga berperan sangat dalam membentuk konsep diri. Seseorang yang memiliki pola pikir positif dan keyakinan yang kuat dapat kemampuannya dapat cenderung memiliki konsep diri yang lebih positif. Perlu diingat bahwa konsep diri bukanlah sesuatu yang tetap dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, konsep diri seseorang bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berinteraksi satu sama lain. Terapi dan dukungan psikologis dapat membantu seseorang memahami dan mengembangkan konsep dirinya sendiri yang lebih sehat dan positif jika mereka menghadapi kesulitan dalam hal ini. Baik, sekian penjelasan faktor-faktor dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Jadi sekian dari kelompok kami. Hal yang dapat disimpulkan dari kelompok kami adalah konsep diri mengacu pada pemahaman individu tentang siapa mereka, termasuk bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Apa yang mereka anggap
sebagai karakteristik pribadi mereka dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka dalam berbagai peran dan konteks. Konsep diri mencakup pandangan individu tentang aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional dari diri mereka sendiri. Ini adalah gambaran mental individu tentang siapa mereka sebenarnya. Harga diri adalah konsep psikologis yang merujuk pada penilaian dan persepsi seseorang terhadap diri mereka sendiri. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merasa tentang nilai diri mereka, sejauh mana mereka merasa berharga, kompeten, dan berdaya. Sedangkan harga diri dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesejahteraan mental, hubungan sosial, dan prestasi. Singkatnya, bahwa konsep diri merupakan gambaran dan pengetahuan hamparan dan penilaian tentang dirinya dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Sehingga konsep diri tidak dapat dipisahkan dari konsep diri fisik, konsep sosial, dan konsep dari psikologis. Secara umum, konsep diri dirumuskan dalam aspek atau dimensi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing para ahli. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8, yaitu tentang konsep diri dengan harga diri, perilaku, dan prestasi belajar. Sekian dari kami tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom sejahtera bagi kita semua dan terima kasih.